Oke, teman-teman, balik lagi di belajar Meta Ads dari nol. Nah, setelah sebelumnya itu kita belajar atau membahas mengenai campaign struktur terutama untuk di campaign level, sekarang kita akan berpindah ke sesi selanjutnya yaitu di ad set level. Jadi kalau misalnya tadi saya sedikit balik lagi ke campaign level, di campaign level ini ada beberapa setting ya, kayak auction, ada objektif, ada budget, terus ada pemilihan budget apakah ingin daily atau lifetime, terus ada juga campaign bid strateginya itu ingin seperti apa. Nah, untuk di ad set ini settingnya itu bakalan lebih banyak lagi gitu loh. Nah, ini kita masuk ke campaign. Untuk contohnya saat ini kita akan menggunakan untuk yang campaign sales dan purchase. Nah, di ad set level ini ada apa aja sih gitu loh. Yang pertama itu adalah conversion location. Nah, jadi untuk di campaign sales ini karena memang fokusnya adalah untuk conversion, maka si Meta ini akan menyuruh kita untuk memilih conversionnya tuh mau ada di mana sih gitu loh. Conversion yang kalian bikin tuh ada di mana? Apakah di website? Apakah di aplikasi? Apakah di keduanya? Ataukah di message misalnya? Nah, kalau misalnya kalian teman-teman itu pilih, nah nanti di sini tuh akan berubah gitu loh. Apakah ada di call, apakah ada di website and call. Nah, nanti di sini saya rubah dulu ya sebentar. Ya, nah nanti kurang lebih seperti ini. Ketika misalnya kita bikin di message destination, nanti di sini kita bisa pilih nih apakah message destinationnya itu mau ke messenger aja, ke DM aja, atau ke WhatsApp aja. Gitu. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu ya. Gitu. Nah, nanti setelah itu setelah kita pilih message misalnya ini kita akan coba satu-satu bahas ya. Kita bahas dari message dulu karena kebetulan udah dari message. Ketika misalnya di message nanti di sini performance goalnya ini kita bisa pilih nih. Apa sih goal yang mau kita capai gitu loh. Number of conversation, maximize number of conversation. Ini kayaknya bentar ya. We try to deliver your ads to the right people to help you get most website conversation. We will try to show your ads to people more likely to have conversation with through messaging. Oke, jadi kalau misalnya ini ke website, ini ke messaging gitu ya, ke messenger gitu. Di sini juga ada goal-goal yang sebenarnya masih bisa kita pilih kayak maximum number of link click, unique reach dan juga impression. Tapi biasanya ini jarang dipakai ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya itu adalah budget and scheduling. Jadi karena di sini itu kita menggunakan CBO atau campaign budget optimization, jadi ABO-nya ini tuh nggak ada ya. Jadi di sini cuma ada spend limit, ad set spending limit gitu ya, sama kayak di campaign level. Lalu selanjutnya di sini juga ada ad set scheduling. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin ads-nya itu berhentinya sampai tanggal 30 aja gitu. Misalnya contoh aja anggap aja ini misalnya tactical gitu. Jadi tactical sampai tanggal 30 aja gitu. Ya udah kalian tinggal bikin end date-nya tanggal 30 lalu jamnya di jam 9 malam misalnya kayak tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi tuh di sini ada beberapa error yang muncul ya di sebelah kanan kalau misalnya ini kita rubah. Ini misalnya saya bikin lagi 10 misalnya. Nah, di sini ada error nih. Ini dibiarin aja nanti juga dia otomatis akan hilang. Kayak gitu, itu cuma penyesuaian aja. Oke. Nah, tapi catatannya adalah ketika misalnya teman-teman pakai budget and scheduling, anggap aja misalnya ini campaign tactical ya. Jadi misalnya anggap aja tactical payday. Tactical payday ini akan jalan di tanggal misalnya hanya berjalan di tanggal 25 sampai 30 setiap bulannya gitu ya. Nah, maka nanti teman-teman jangan lupa nih ketika tanggal 25 bulan selanjutnya end date-nya ini dimatiin gitu. Dimatiin dulu nanti kalian nyalain lagi untuk di bulan selanjutnya gitu loh sampai tanggal 30 Juli berarti. Seperti itu ya. Karena kalau misalnya kalian cuman upload ads-nya aja tanpa memperbaiki si ininya, tanpa mengecek si end date-nya, maka nanti
ads-nya itu nggak akan berjalan gitu loh teman-teman, karena end date-nya tuh sudah masuk di bulan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa nih end date-nya nih teman-teman, karena banyak banget kasus ketika saya bekerja di agency, ini tuh jadi salah satu hal yang hal-hal kecil, ini termasuk hal kecil tapi bisa bikin masalah nih sama kliennya gitu loh. Karena biasanya kalau yang pakai end date gini, entah itu budgetnya dia besar sekali atau mungkin dia taktikal gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yang audiens nih. Nah, ini nih yang banyak banget nih berseliweran menurut saya hal-hal yang mungkin kurang tepat kalau bisa dibilang ya. Karena banyak banget di luar tuh yang bilang, wah audiens itu udah nggak penting gitu loh. Iklan masih pakai interest, iklan pakai lookalike gitu. Ada yang bilang juga iklan sekarang kalau pakai audiens itu malah mengganggu si AI-nya gitu. Nah menurut saya itu nggak bener tapi juga nggak salah juga gitu loh. Karena sebenarnya kita sebagai advertiser atau mungkin kita sebagai pemilik bisnis itu tetap harus memasukkan si audiens ini. Namun untuk saat ini audiens itu bukan sebuah penargetan utama gitu loh teman-teman. Jadi penargetan utama bukan dari si audiens ini, tapi audiens ini dibikin untuk suggestion gitu. Jadi kita kayak semacam kasih sinyal ke si meta pixelnya atau si AI metanya itu kalau oh ini loh kurang lebih definisi dari konsumen-konsumen saya gitu loh. Contoh misalnya kalian menggunakan produk yang memang harus benar-benar dibeli sama yang atau produk yang hanya bisa digunakan untuk perempuan misalnya, atau yang bisa digunakan untuk usia-usia tertentu aja gitu contohnya misalnya. Maka kalian bisa nih di sini gitu menggunakan add suggestion. Di sini diklik aja. Nah di sini kalian bisa kasih suggestion nih. Misalnya kalian punya customer audience yang bisa kalian masukin dan digunakan jadi lookalike audience gitu, atau kalian mau meremarketing audience tersebut bisa dimasukin ke sini gitu ya, supaya meta juga dapat nih misalnya pengetahuan kalau oh ternyata customernya yang beli tuh yang seperti ini gitu loh. Ternyata customernya brand A tuh ternyata usianya cuma bisa di usia segini sampai segini gitu, gendernya tuh cuma sekian sampai sekian gitu ya. Lalu di age-nya juga sama, ini bisa kalian masukin aja misalnya contohnya 21 sampai 44 aja gitu misalnya, atau gendernya di sini bisa woman aja gitu atau men aja itu bisa gitu ya. Tapi memang saya sudah tidak merekomendasikan untuk menggunakan interest ya. Bahkan seingat saya di tahun ini tuh interest ini tuh nantinya tuh akan hilang gitu, penargetan ini tuh atau hilang. Atau mungkin kalau teman-teman yang sadar yang udah biasa main Facebook Ads, kalau kalian sadar sebenarnya interest ini tuh sudah mulai berkurang gitu loh, behaviornya udah mulai sedikit, interestnya juga udah mulai sedikit. Jadi kalau saya lebih baik pakai broad aja, atau kalian bisa pakai custom audience kayak misalnya data customer kalian seperti itu ya. Nah lalu yang selanjutnya ketika misalnya teman-teman mau save audience-nya, kalian bisa save audience aja. Nah, nanti di sini ada detailnya nih, location-nya berapa, usianya berapa, gendernya apa. Contoh misalnya di sini saya masukin si custom audience ya sebagai contoh aja, misalnya yang ini misalnya contoh. Nanti save audience aja, nanti di sini ada tuh custom audience-nya apa gitu ya. Kalau lookalike kan di sini ada lookalike gitu ya. Itu misalnya ini di close, nanti di sini seperti biasa, nah dia kan hilang. Jadi yang perlu kalian teman-teman atau kalian perhatikan itu sebenarnya di sininya aja nih. Ketika misalnya di sininya itu masih kecentang semua, budget masih kecentang, audience masih kecentang, placementnya masih kecentang, maka harusnya kalian aman-aman aja karena si campaign-nya ini tuh sebenarnya masih masuk ke dalam advantage sales campaign. Jadi harusnya masih oke. Jadi jangan takut untuk mendefine audience kalian tuh seperti apa gitu ya. Jadi tapi ingat balik lagi ini hanya sebatas suggestion aja. Jadi si meta nanti mungkin akan berpikir kayaknya kita bisa nih targetin customer yang sesuai dulu nih sama deskripsi yang kalian kasih gitu ya.
Nah, lalu di sini ada placement. Kalau untuk placement sebenarnya saya tetap menganjurkan untuk automatic placement. Jadi di sini jangan dirubah ya untuk placementnya. Tapi kalau kalian penasaran, ini saya kasih tahu aja show more setting. Nah, di sini nanti kalian bisa kasih tahu platformnya apa nih, Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman yang bikin campaign leads atau campaign untuk cari data kayak misalnya mungkin asuransi atau mungkin apa ya, jual beli mobil misalnya atau jual beli rumah. Nah, itu mungkin teman-teman bisa dicoba dulu nih salah satunya gitu. Anggap misalnya teman-teman pakai automatic placement gitu. Kalau pakai automatic placement ya berarti nanti teman-teman bisa dilihat sendiri aja gitu ya seperti apa. Nah, di sini juga ada yang namanya device-nya itu mau seperti apa, terus misalnya placement control-nya itu seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, lalu selanjutnya untuk platform tadi ya. Nah, di sini tuh sebenarnya ada thread. Nah, mungkin sebenarnya ini tuh akan terbuka untuk semua, tapi kayaknya itu kayak bertahap gitu per akun. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya bikin akun baru, bukan akun baru, campaign baru, coba dilihat aja nih di bagian platform threads-nya udah terbuka atau belum. Gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ketika misalnya teman-teman rubah campaign-nya ke website misalnya. Misalnya teman-teman mau bikin web conversion yang ada di website nih gitu. Nah, teman-teman di sini untuk di website di sini teman-teman bisa pakai maximum number of conversion atau pakai maximum value of conversion. Jadi kalau maximum number itu kita cari quantity dari purchase-nya, kalau maximum value itu kita cari quality dari si purchase-nya. Contoh misalnya teman-teman menjual barang yang range harganya ini lumayan besar gitu loh. Anggap aja dari barang yang harganya anggap aja toko ini deh, toko peralatan elektronik gitu misalnya. Anggap aja kalian ada jual speaker yang harganya 100.000 sampai yang harganya 3 juta misalnya. Nah, itu kan range barang kalian tuh cukup banyak tuh. Nah, kalian nanti bisa tuh pakai maximum value of conversion untuk menargetkan orang-orang yang pembeliannya itu besar-besar gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian mau menjual produk-produk yang kecil tapi banyak, nah kalian pakainya maximum number of conversion. Tapi seperti tadi yang message destination juga, untuk value ini juga nggak bisa dilakukan ketika misalnya kalian baru berjalan iklan. Jadi kalau misalnya kalian berjalan iklan, kalian harus pakai maximum number of conversion. Kenapa? Karena berarti data di purchase kalian atau di pixel kalian itu belum terlalu banyak untuk membuat goal ini tuh nyala gitu loh. Ya. Lalu yang selanjutnya ini juga ada others goal sama kayak yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kalian harus pilih dataset. Dataset di sini berarti adalah si pixel itu tadi ya. Jadi di sini datasetnya di checklist dulu, pastikan sudah ada. Balik lagi ketika saya bilang untuk pembuatan business manager di awal-awal, saya selalu bilang ketika kalian misalnya add orang, jangan lupa itu beberapa data atau aset digitalnya itu di-add juga ke orang tersebut ya. Salah satunya yang penting adalah pixel. Kalau misalnya di sini teman-teman pixelnya itu nggak muncul, mungkin teman-teman bisa dilihat dulu aksesnya apakah ada ke pixel tersebut ya. Kalau misalnya pixelnya belum ada ya kalian tinggal add aja gitu. Kalau kalian adalah aksesnya admin, berarti kalian bisa add sendiri. Kalau akses kalian itu terbatas, berarti kalian harus minta aksesnya ke admin di business manager tersebut ya. Biasanya nih kalau misalnya teman-teman ada kalau misalnya teman-teman adalah seorang freelancer atau misalnya agency, nah kalian ada kerja sama brand, biasanya brand tuh nggak semuanya itu mengerti gitu loh. Apa aja sih yang harus di-add? Nah, itu teman-teman harus pandu satu persatu tuh biasanya dan kasih tahu caranya gimana. Oke, lalu setelah datasetnya ini sudah muncul, nah selanjutnya adalah conversion eventnya. Nah, conversion event ini tuh jadi ada banyak banget sebenarnya, teman-teman tinggal lihat aja. Tapi yang penting biasanya adalah di event purchase ini ya. Pastikan aja untuk conversion API-nya sudah tercentang juga.
Nah, anggap aja kita pakai purchase, event yang akan kita gunakan adalah purchase, lalu untuk goalnya ini di close aja. Sama kayak tadi di sini juga ada yang namanya custom audience. Jadi di sini pernyataannya sama kayak tadi ya. Lalu di bawahnya juga sama. Jadi untuk perbedaannya hanya ada di atas saja. Oke. Nah, untuk penamaan dari adset tersebut saya juga punya formula tersendiri supaya nama dari adset tersebut tuh lebih mudah digunakan atau lebih mudah dibaca. Contohnya gini. Yang pertama itu adalah wajib audiens dari si adsetnya itu apa. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah demografiknya. Yang selanjutnya adalah placementnya. Yang selanjutnya adalah audiens additional info. Contoh misalnya kalau di sini itu audiensnya nggak ada custom audiensnya atau nggak ada interestnya, maka maka penargetan ini dinamakan penargetan broad atau luas. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ini contoh aja ya, broad misalnya pakai garis pembatas. Balik lagi yang kedua adalah demografik, usia, gender sama location. Jadi usianya contoh misalnya di sini berarti di usia 2144 woman all Indonesia. Terus satu lagi karena di sini auto placement maka di sini tulisannya auto placement. Nah, gimana kalau misalnya gendernya all gender atau semuanya cowok pria cowok cewek, berarti tulis aja all gender. Gitu ya. Gimana kalau penargetannya Jakarta aja gitu atau Jabodetabek ya, kalian tulis aja Jabodetabek atau Jakarta. Gitu ya. Oke, untuk placementnya contoh misalnya kalian pakainya Facebook dan Instagram aja. Berarti tulis aja FB dan IG misalnya. Atau misalnya pakainya Instagram aja berarti IG only gitu. Itu juga bisa. Contoh misalnya di sini untuk custom audience-nya, contoh misalnya saya pakai yang lookalike tadi. Lookalike website visitor gitu ya. Berarti tulisnya di sini adalah lookalike, kasih lihat atau LLA atau LAL itu juga sama aja. LLA atau LAL tuh sama aja, lookalike audience intinya. Jadi di sini lookalike audience 3%, all visitor website 180 hari. Jadi tulisnya adalah LLA 3%. Oke. All visitor, all website visitor misalnya, atau all pixel visitor juga bisa. 180 hari gitu. 180 days. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini formatnya terserah teman-teman aja, mau kayak gini juga, mau ngikutin saya juga boleh, mau yang lain juga boleh. Kalau misalnya contohnya itu adalah pakai custom audience, maka tulisannya jadi seperti ini. Misalnya custom audience Instagram keluarga utama DM. Berarti di sini biasanya kita pakainya adalah CA atau custom audience, IG keluarga utama, DM 30 days. Nah, jadi seperti ini. Jadi jelas ya di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat untuk FAT sales campaign juga masih ada. Sama satu lagi di sini ada estimasi audience size gitu. Pastikan aja ada di broad atau di balance biasanya sih. Jangan sampai ke narrow ya. Karena kalau ke narrow biasanya hasilnya itu kurang baik karena audiensnya terlalu sedikit. Oke. Lalu kalau misalnya kalian ada additionalnya, misalnya additional infonya itu adalah misalnya testing placement misalnya. Kalian lagi testing placement, nah kalian bisa pakai kayak gini. Testing placement itu di belakangnya ya. Ini adalah cara yang paling gampang untuk bukan cara paling gampang sih, cara yang paling jelas untuk membuat sebuah ad group gitu atau ad set gitu ya. Sebenarnya ini bisa di beberapa bisa
bisa disingkat sebenarnya, kayak misalnya 2144 jadi 21 plus misalnya, ini juga bisa. Terus misalnya Indonesia jadi IDN misalnya, ini juga bisa. IG only jadi IG only aja, IG aja misalnya, ini juga udah jadi 17. Misalnya di sini misalnya pakai IG CA, IG DM 30D misalnya, ini juga bisa gitu. Kayak gini ini juga bisa gitu. Jadi terserah teman-teman aja ya. Ini bisa lebih singkat sih sebenarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk setting yang ada di adset level. Jadi seperti saya bilang tadi, saya recap sedikit. Di sini ada conversion location, terus kalian juga harus pilih datasetnya, conversion eventnya juga seperti apa. Lalu untuk bagian audiens sebenarnya ini bisa diisi atau bisa juga enggak, terserah kalian. Tapi kalau misalnya kalian adalah pemain baru atau baru banget beriklan, saran saya ini diisi aja sebisanya. Kalau misalnya pun kalian mau kayak gini juga nggak apa-apa, yang penting di define aja audiens kalian itu seperti apa. Tapi kalau memang audiens kalian itu lebih general, jualannya lebih general, maka sebenarnya ini pun nggak harus diisi pun nggak ada masalah gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk penjelasan mengenai campaign struktur di adset level. Terima kasih semuanya.